pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun Anda berada, saat pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari tanggalkan setiap bebanmu yang ada saat ini. Kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita membesarkan namanya yang agung dan mulia. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Hanya bagi Dialah segala puji-pujian, hormat dan kemuliaan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita semua percaya bahwa waktu Tuhan ada yang terbaik bagi kita semuanya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan
Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sangat-sangat besar bagi kami. Saat ini Tuhan, mungkin kami memiliki beban berat di dalam kehidupan kami. Tapi pagi hari ini kami mau meletakkan setiap beban kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang mampu, Allah yang sanggup untuk melepaskan setiap kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan menaikkan puji-pujian kami. Kami akan menaikkan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian kami berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita patut bersyukur karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Kuasanya sangat besar. Dan saat ini kita mau bersama-sama menyatukan hati kita untuk menaikkan puji-pujian kita, mengagungkan Allah kita yang luar biasa. Karena hanya Dialah yang layak untuk kita puji dan kita agungkan. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan Bapa Anak Tuhan, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada Anak Tuhan. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Hanya Kau Tuhan yang layak untuk terima setiap puji-pujian kami. Karena Engkaulah yang luar biasa. Hanya Engkau yang layak untuk setiap puji-pujian kami. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tangga Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada Anak Tuhan. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari naikkan puji-pujian kita, sorak kemenangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada saat ini, kita mau menaikkan puji-pujian kita bagi Juru Selamat kita. Juru Selamat kita yang hidup, yang berkuasa. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa
Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami akan mempersiapkan hati kami untuk kami menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan Tuhan yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan Tuhan yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan Tuhan yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Benar Tuhan, kami memerlukan pertolongan-Mu Tuhan. Kami memerlukan tuntunan-Mu Tuhan. Tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang memandang kami begitu berharga sebagaimana Engkau memandang kami. Terima kasih Tuhan. Sebegitu berharganya kami sampai Engkau menyerahkan hidup-Mu untuk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, dengan apakah kami dapat membalas semuanya ini? Selain daripada kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Berkata-katalah kepada kami Tuhan. Karena kami sungguh mau mempersembahkan hidup kami sebagai korban bakaran yang hidup di hadapan-Mu. Urapi kami semua saat ini Tuhan. Dan kami minta Engkau saja yang berkata-kata atas kami.
dan menolong kami agar supaya kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman dan selesai, tapi mampukan kami sampai kami menjadi pelaku-pelaku dari setiap firman yang kami mendengar saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Ada satu pepatah dalam bahasa Indonesia yang mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Atau kalau di dalam bahasa Inggris mengatakan like father, like son, ya. Jadi kalau kita lihat bahwa sebetulnya setiap kali kita melihat anak kita, sebenarnya kita sedang melihat diri kita ada di situ. Nah, mari saat ini kita belajar apakah benar bahwa orang tua yang seperti ini maka akan menghasilkan keturunan yang seperti itu juga, ya, atau apakah sesuatu yang berbeda. Mari kita belajar dari Alkitab. Sejak zaman purbakala, sejak zaman Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan telah membuat sesuatu yang kita belajar sampai hari ini, yaitu like father, like son. Sebagaimana orang tuanya, demikian jugalah anaknya. Kita tahu pada waktu pertama kali Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, kemudian Adam dan Hawa diberikan anak laki-laki, yaitu Kain dan Habel. Tapi kita tahu semua bahwa Kain begitu jahat sehingga dia membunuh Habel, sehingga hanya tinggal Kainlah anak laki-lakinya Adam. Dan pada waktu itu Tuhan sebetulnya tahu bahwa Kain membunuh Habel, tetapi Tuhan sebegitu sayangnya dengan kita. Pada waktu kita melakukan dosa, Tuhan tidak langsung serta-merta menghancurkan kita. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bertobat. Itu sebabnya Tuhan datang kepada Kain dan Tuhan bertanya, "Kain, di mana adikmu Habel?" Tujuannya adalah agar supaya Kain ini mengaku dosanya dengan mengatakan, "Tuhan, maafkan saya karena tadi barusan saya membunuh adik saya." Tuhan mau itu keluar dan Tuhan pasti akan mengampuni. Tetapi kita tahu Kain begitu marah pada waktu ditanya. Bahkan Kain menjadi begitu kasar jawabannya kepada Tuhan dengan mengatakan, "Kenapa tanya sama aku? Emang aku ini pengasuhnya? Emang aku ini babysitternya?" Itu adalah jawaban yang sangat kasar, sementara yang bertanya adalah Tuhan. Dan Kain kemudian menetapkan diri untuk meninggalkan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Kain menetapkan untuk hidup jauh dari Tuhan. Kain menetapkan untuk menjadi orang dunia, karakter dunia, pola hidup dunia, kebiasaan-kebiasaan dunia, mindsetnya dunia. Itu yang diadopsi oleh Kain. Tapi kemudian kita tahu ada pada waktu Kain meninggalkan Taman Eden, dan kemudian Tuhan memberikan anak yang lain sebagai pengganti Habel. Berarti anak yang baik, yaitu Enos, ya. Kalau kita melihat di sini Adam melahirkan Set dan kemudian Set melahirkan Enos. Kejadian 4 ayat ke-26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi kita lihat di sini pada waktu ada generasi Enos, Enos mulai memanggil nama Tuhan. Dari mana Enos mulai memanggil nama Tuhan? Enos mulai memanggil nama Tuhan karena dia memiliki orang tua Set yang menetapkan diri untuk tetap dekat dengan Tuhan. Oke?
sekarang kita punya dua contoh. Satu Kain yang menetapkan diri untuk jadi orang dunia, dan satu adalah Set yang menetapkan diri untuk menjadi orang tua yang takut akan Tuhan. Yuk kita sekarang melihat bagaimana sejarah menceritakan, bagaimana Alkitab menuliskan keturunan mereka. Mari kita selidiki bersama-sama. Kalau kita melihat di dalam keturunan daripada Kain, Kain membangun generasi yang cuma hebat secara dunia. Dan ini dituliskan di dalam Alkitab. Ya karena memang dia tetapkan diri untuk menjadi orang dunia, maka otomatis apa yang diajarkan, apa yang diminta oleh orang tuanya yaitu Kain, pasti sesuatu yang bersifat dunia kepada anak, cucu, mantu dan seterusnya. Yuk kita melihat bahwa Kain itu di dalam Kejadian pasal yang keempat ya, nanti saya nggak akan bacakan semua karena itu terlalu panjang. Tapi kalau nanti saudara semua pulang bacalah Kejadian pasal yang keempat, kita tahu bahwa Kain itu pada akhirnya membangun sebuah kota. Orang yang bisa bangun sebuah kota itu bukan orang miskin. Orang yang bisa membangun sebuah kota itu bukan orang yang ecek-ecek kekayaannya. Orang yang bisa membangun sebuah kota adalah orang kaya. Kain adalah orang yang sangat kaya sampai kekayaannya dapat membangun sebuah kota. Dan bukan cuma itu. Kemudian Kain melahirkan anak ya, yang namanya adalah Henokh. Dan Henokh itu adalah nama sebuah kota. Pada waktu Kain membangun kota itu, dia menamai kota itu adalah kota Henokh. Jadi kita melihat di sini bahwa keturunan Kain selain kaya, dia juga terkenal. Kalau ada di peta maka itu adalah peta dari nama anaknya Kain. Populer, terkenal. Dan bukan cuma itu saja. Keturunan daripada Kain, Kain melahirkan Henokh, Henokh melahirkan Irad, Irad melahirkan Mehuyael, Mehuyael melahirkan Metusael, Metusael melahirkan Lameh. Lameh itu adalah orang yang sangat berkuasa. Semua orang pada waktu itu takut kepada Lameh. Pada waktu Kain, ini Kejadian juga pasal yang keempat. Pada waktu Kain mau pergi dari hadapan Tuhan, sesungguhnya, sejujurnya Kain juga takut. Karena dia tahu, pada waktu dia keluar dari Taman Eden, maka tidak akan ada lagi perlindungan Tuhan. Tidak akan ada lagi naungan tangan Tuhan di dalam kehidupan Kain pada waktu itu. Dia takut pada waktu dia keluar, ketemu dengan orang-orang jahat, seperti apa dia. Itu sebabnya Tuhan mengatakan demikian. Kain gak usah takut. Pergi aja, aku akan menolong kamu, melindungi kamu. Kalau sampai ada orang yang macam-macam dengan kamu, aku balaskan 7 kali lipat. Itu janji Tuhan kepada Kain. Itu sebabnya kemudian Kain semakin mantap untuk tinggalkan Tuhan. Sudah, yang penting aku masih ditolong. Yang penting aku masih dilindungi. Orang yang macam-macam sama aku 7 kali lipat akan dibalaskan. Tapi Lameh, dia mengatakan apa? Bukan 7 kali lipat, tapi 77 kali lipat. Ini menunjukkan apa? Oke? Kalau Tuhan bicara kepada engkongku, kepada yang atas nenek moyangku cuma 7 kali lipat, aku 11 kali lipat dari apa yang Tuhan katakan kepada Kain. 77 kali lipat. Bukankah ini menunjukkan satu kesombongan?
Bukankah ini menunjukkan satu hal yang dia mau lebih daripada Tuhan? Dia menganggap bahwa kekuasaannya jauh melebihi dari apa yang Tuhan bisa berikan. Dan memang setiap orang yang macam-macam dengan Lameh, pasti dia akan langsung habis dibunuh oleh Lameh. Menunjukkan kekuasaannya. Dan bukan cuma itu, Lameh pada akhirnya melahirkan juga anak laki-laki yang namanya Yabal, Yubal, Tubal-Kain. Kita kembali lagi lihat di dalam Kejadian pasal yang keempat. Kita tahu bahwa Yabal, Yubal, Tubal-Kain adalah orang-orang yang pandai. Mereka adalah orang-orang yang pandai besi. Mereka orang-orang yang pandai untuk beternak. Mereka adalah orang yang pandai untuk mainkan musik. Asal muasal dari segala sesuatu itu dari keturunan Kain. Mengenai kemampuan, keterampilan, pengetahuan mengenai besi, mengenai peternakan, mengenai musik itu dari keturunan Kain. Bukan kebetulan kalau Tuhan menuliskan semua itu di dalam Kejadian pasal yang keempat. Kita mungkin menganggap bahwa itu adalah ya cuman seperti keterangan saja. Bukan. Tuhan tunjukkan ini, lihat. Ini loh keturunannya Kain adalah orang-orang yang kaya, orang yang populer, orang yang berkuasa, dan orang yang pinter. Apa yang dicari orang dunia selain keempat hal ini? Apa ada? Sampai hari ini. Selain kekayaan ada yang dicari orang dunia. Selain popularitas ada yang dicari orang dunia. Selain kekuasaan ada yang dicari orang dunia. Selain kepandaian ada yang dicari orang dunia. Sampai hari ini orang-orang dunia mencari keempat hal ini. Orang-orang dunia mengejar akan keempat hal ini dengan berbagai macam cara. Cara kotor sekalipun dia akan lakukan asal dia mendapatkan keempat hal ini. Untuk kaya, untuk berkuasa. Dia bisa pakai cara apapun juga. Untuk bisa masuk di dalam satu perguruan tinggi atau apapun. Dia bisa pakai berbagai macam cara. Untuk bisa terkenal, dia bisa pakai berbagai macam cara. Dan itulah yang dilakukan oleh orang dunia. Dan Kain sesuai dengan firman Tuhan membuktikan, proven bahwa dia adalah betul-betul orang dunia. Karena ternyata keturunannya adalah keturunan yang seperti itu. Yang Tuhan secara jelas tuliskan di dalam Kejadian pasal yang keempat. Oke. Sekarang kita masuk kepada keturunan daripada Set. Ya, mari kita melihat keturunan daripada Set. Pada waktu ada keturunan daripada Set, Kejadian pasal yang kelima. Tuhan tidak pernah menuliskan satu kata pun dari sebegitu banyaknya ayat yang menyatakan bahwa keturunan Set adalah keturunan yang kaya, keturunan yang populer, keturunan yang berkuasa, keturunan yang pandai. Tidak dituliskan sama sekali. Tetapi yang dituliskan di dalam Alkitab mengenai keturunan Set adalah keturunan yang takut akan Tuhan. Keturunan yang bergaul dengan Allah. Ini 4 dan 5 ini jejeran ya. 4 dan 5 ini berurutan. Bisa ya di pasal keempat Tuhan tuh betul-betul tuliskan begini keturunan Kain. Tetapi di pasal 5 tidak ada satu ayat pun. Bahkan tidak ada satu kata pun. Bukan cuma ayat. Satu kata pun yang menunjukkan bahwa keturunan daripada Set, keturunan yang katanya orang tuanya takut akan Tuhan,
keturunan yang katanya mendekat dengan Tuhan ini adalah keturunan yang seperti keturunan Kain. Tetapi yang Tuhan tuliskan di dalam Kejadian pasal 5, pasal yang ke-6 adalah keturunan yang bergaul dengan Allah. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 dikatakan begini, dan Henoh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Kejadian 6 ayat yang ke-9, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Yang ditulis bergaul, 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 bergaul dengan Allah, dekat dengan Allah. Kok bisa ya? Seperti ini. Kalau kita mau meneliti, saya membaca di dalam satu buku yang dikarang, yang ditulis oleh pendeta Abraham Park dari Korea. Itu adalah buku silsilah ya, yang jilid pertama. Pada waktu saya membaca buku ini, saya betul-betul tertemplak. Saya betul-betul seperti dikuliti oleh Tuhan pada waktu saya membaca ini. Dan saya melihat di situ itu luar biasa. Kenapa kalau kita melihat di dalam keturunan daripada Set ya, mulai dari Adam memperanakan Set, Set memperanakan Enos, Enos memperanakan Kenan, Kenan memperanakan Mahalael, Mahalael memperanakan Yared, Yared memperanakan Henoh, Henoh memperanakan Metuselah, Metuselah memperanakan Lameh, Lameh memperanakan Nuh. 10 generasi adalah generasi yang takut akan Tuhan. Sampai Nuh generasi yang ke-10 itu adalah generasi yang bergaul dengan Tuhan. Gak mudah loh untuk membangun satu generasi yang terus bergaul dengan Tuhan. Bisa jadi keturunan kita adalah keturunan yang taat dengan Tuhan. Tapi begitu kena cucu belum tentu. Karena ini sudah melibatkan faktor mantu. Sudah melibatkan faktor yang lain. Sudah melibatkan faktor di mana anak-anak begitu sudah menikah, mereka keluar meninggalkan orang tuanya, tinggal di rumah yang lain. Ada banyak faktor yang pada akhirnya cucu sudah menjadi cucu yang tidak bergaul dengan Allah. Tetapi kalau kita melihat keturunan daripada Set sampai dengan Nuh adalah keturunan yang bergaul dengan Allah. Nuh sampai dengan Abraham ini 10 generasi lagi. Dan sampai Abraham bergaul dengan Allah. Abraham di dalam Matius pasal yang pertama ya, kita akan melihat bahwa dari Abraham itu terus sampai kepada Mesias Yesus Kristus itu ada 41, ditulis 42 tapi sebetulnya 41 karena Daud diulang 2 kali. Jadi kita lihat di sini ini juga masih keturunan yang takut dan bergaul dengan Allah. Ini menunjukkan apa? Orang tua yang takut akan Tuhan adalah orang tua yang akan mewariskan iman kepada keturunannya. Tidak bisa tidak. Tadi pada waktu penyerahan anak, jelas sekali Ibu Gembala mengatakan bahwa apakah berjanji mau memberikan teladan? Apakah berjanji mau membawa anak ini menjadi anak yang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Ini dari mana? Dari orang tua. Kita sering kali mengatakan anak itu lahir seperti kain putih. Anak itu lahir seperti kertas putih. Masih kosong. Kita yang ngisi. Itu salah besar. Salah besar. Anak lahir itu sudah dalam bentuk dosa. Itu sebabnya kenapa anak-anak pada waktu tidak diajarin sekalipun, tapi mereka sudah melakukan hal-hal yang gak benar. Siapa yang ngajarin?
lahir dari daging. Dan daging ini dengan keinginannya adalah dosa. Sehingga tanpa diajarin sekalipun mereka pasti berbuat dosa. Itu sebabnya kita gak boleh punya pandangan begini. Kalau kita gak ngajarin maka anak itu pasti gak akan tahu apa-apa. Enggak. Yang dosa-dosa udah dengan sendirinya dia tahu. Itu sebabnya gak bisa enggak orang tua mesti menjadi orang tua yang betul-betul mengajarkan, mewariskan iman kepada anaknya. Agar supaya kita bisa make sure, bisa yakin bahwa keturunan kita adalah keturunan yang takut akan Tuhan. Dari mana Nuh? Pada waktu Tuhan minta Nuh bikin kapal. 300 hasta panjangnya. Oke, 50 hasta lebarnya and 30 hasta tingginya. Ini nggak main-main. Saya mau katakan nggak perlu 300 hasta. Korupsi saja bikin 290. Terlalu besar lah kalau 300. Lebarnya nggak perlu 50. Dibikin 40 aja atau 30 saja toh tetap jadi kapal. Tingginya nggak usah 30. Kasih aja 25. Toh tetap jadi kapal. Tapi kenapa Nuh melakukan persis, Kejadian pasal 6 mengatakan. Nuh melakukan persis seperti apa yang Tuhan minta. Dari mana Nuh kok punya ketaatan yang sebegitunya kepada Tuhan? Tidak bisa tidak. Ini pasti dari nenek moyangnya. Kalau kita tahu Adam kan di Kejadian pasal yang kelima itu ditulis bahwa pada Adam mencapai umur sekian. Dan pada waktu Adam berumur sekian dia melahirkan Set. Pada waktu Set berumur sekian dia melahirkan Enos. Kemudian Set mencapai umur sekian. Kalau kita lihat, dihitung secara matematika, ternyata Adam itu masih hidup bersama-sama dengan Lameh. Bapaknya Nuh. Selama 56 tahun saja. Tapi Nuh wis gak menangi, udah gak ngeliat si nenek moyangnya nih, si Adam dia udah gak lihat. Karena sebelum Nuh lahir, Adam sudah meninggal. Tapi Adam masih menangi, hidup bersama-sama dengan Lameh. Dan Adam itu merasalah dia sudah menjadi sangat tua. Kita tahu Adam sampai 930. Dia sudah menjadi sangat tua. Dan di dalam seperti itu ceritalah. Pasti saya yakin dia cerita kepada apa? Dia cerita kepada Lameh. Dari mana saya bisa katakan ini? Karena apa? Karena Lameh menamai anaknya Nuh. Nuh yang artinya adalah restoration. Nuh yang artinya pemulihan. Pemulihan terhadap apa? Pemulihan kalau kita membaca jelas di dalam Kejadian pasal yang kelima. Dituliskan di situ bahwa aku akan menamakan anak ini Nuh. Yang artinya pemulihan terhadap tanah yang dikutuk oleh Tuhan. Dari mana dia tahu bahwa tanah yang dia jejaki saat itu adalah tanah yang dikutuk oleh Tuhan? Adam cerita. Pada waktu dia jatuh di dalam dosa. Tuhan kemudian mengatakan. Sekarang tanah yang engkau injak ini aku kutuk. Dan Tuhan juga berbicara, dengan berpeluh engkau akan mencari rezekimu. Pernyataan ini dinyatakan Tuhan hanya kepada Adam dan Hawa. Lameh mendengar ini, Lameh ngomong sama Nuh, dulu nenek moyangmu. Itu cuma gara-gara apa? Waktu dibilang jangan buahkan buah yang ini jangan dimakan, yang lain boleh, yang ini jangan dimakan. Tapi kemudian kita tahu Hawa jatuh dalam dosa dan dia makan buah itu. Cuma gara-gara makan buah itu saja akhirnya dia harus hidup di tanah yang terkutuk ini. Kira-kira Lameh mungkin bicara kepada Nuh dengan mengatakan, Nuh, makanya
Kalau Tuhan ngomong jangan ditawar. Kalau Tuhan ngomong sudah ikut saja. Seperti nenek moyang lu gak ikut. Yang lain dia ikuti. Cuma yang itu saja dia gak ikuti. Akhirnya dia jatuh dalam dosa. Dan kita semua akhirnya terima akibatnya. Itu sebabnya pada waktu Tuhan bilang bikin kapal 300 kali 50 kali 30. Lu melakukan persis seperti apa yang Tuhan minta. Biarlah pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami bersama dengan Tuhan. Bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Bahwa dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Bahwa dia adalah sahabat kita. Bahwa dia adalah Allah yang maha kasih. Bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa. Apa yang kita alami seumur hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Bagikan itu kepada anak keturunan kita. Agar supaya mereka kenal bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Mari sekarang kita melihat Mazmur pasal 37 ayat yang ke-28. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Jadi sekarang kita lihat, Tuhan bilang bahwa kalau orang yang dikasihnya itu terus akan terpelihara, tetapi orang-orang fasik itu akan dilenyapkan. Kalau kita lihat Kain, keturunan Kain, kemudian Henoh, Irad, kemudian Mehuyael, Metusael, Lameh, Yabal, Yubal, Tubal Kain, 7 generasi selesai. Setelah Yabal, Yubal, Tubal Kain, Tuhan tidak pernah menuliskan keturunan daripada Kain. Kemana kekayaan mereka? Akhirnya yang menikmati adalah orang percaya. Kemana apa yang selama ini diusahakan? Semua lari kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan Tuhan gak tertarik dengan orang-orang yang seperti ini. Itu sebabnya 7 generasi selesai, finish. Tidak ada apa-apa. Tapi kita lihat Set. Set itu punya generasi yang berkesinambungan seperti yang tadi saya katakan, mulai dari Adam sampai Nuh, Nuh sampai Abraham, Abraham sampai Yesus dan seterusnya. Itu adalah generasi yang berkesinambungan. Impian Allah bagi kita bukan cuma bicara soal kaya, bukan cuma bicara soal populer, bukan cuma bicara soal berkuasa, bukan bicara cuma soal pandai. Bukan. Keinginan Allah, impian Allah, hasratnya Allah di dalam kehidupan kita bukan menjadikan kita orang-orang yang seperti itu. Tetapi impian Allah yang utama adalah menjadikan kita orang yang hidup benar di hadapannya. Saya tidak sedang antipati kepada kekayaan, popularitas, kekuasaan, dan kepandaian. Tidak. Tidak. Tapi hasratnya Tuhan yang utama bukan itu. Hasratnya Tuhan yang utama adalah menjadikan kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kalau kita melihat di dalam Ulangan 10 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Perhatikan, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Jadi yang dikehendaki Tuhan selain ini gak ada. Yang dikehendaki Tuhan adalah kita hidup takut akan Tuhan, kita hidup beribadah kepada Tuhan, kita hidup menurut sesuai dengan firman-Nya, kita hidup mengasihi Dia. Keempat hal ini, sementara bicara soal kekayaan, popularitas, kekuasaan, dan kepandaian, itu menyertai. Bukan itu yang mainnya, bukan itu yang utamanya. Yang utamanya adalah hidup benar. Yang berarti takut akan Tuhan.
beribadah kepada Tuhan, hidup menurut jalan-jalannya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Apakah keturunan yang orang-orang percaya tidak ada yang kaya, tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang populer, tidak ada yang pandai? Banyak sekali keturunan orang percaya adalah orang-orang yang seperti ini. Tetapi yang Tuhan menarik adalah orang yang hidup benar. Kalau kita perhatikan sekali lagi Kejadian pasal 4. Apakah Tuhan menuliskan berapa umurnya Kain? Kapan Kain itu memiliki anak? Tuhan sama sekali tidak tuliskan. Tetapi di dalam Kejadian pasal 5 Tuhan tuliskan Adam berumur sekian, waktu umur sekian dia memiliki anak ini. Itu menunjukkan apa? Mata Tuhan hanya tertuju kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Mari kita menjadi orang tua yang sungguh-sungguh, orang tua yang menetapkan diri untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Pada waktu kita tetapkan diri untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka aturan-aturan SOP yang kita buat di dalam rumah kita, itu adalah SOP-nya firman Tuhan. Kita akan mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana anak-anak kita tumbuh kembang. Tidak ada warisan yang lebih besar ketimbang warisan iman yang kita bisa teruskan itu kepada anak, cucu, dan seterusnya. Karena kita tahu pada waktu mereka hidup di dalam Tuhan, itu adalah jaminan kecukupan bagi kita. Pada waktu kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu adalah jaminan kelimpahan kita hidup bersama-sama dengan Dia. Dan pada akhirnya dikatakan di sini, every father should remember that one day his son will follow his example instead of his advice. Jadi kita tahu bahwa setiap orang tua itu pada akhirnya anaknya itu ngelihat bukan apa-apa ajarannya gimana, tapi adalah contoh teladan hidup yang anak-anak lihat. Mari orang tua, saya selalu katakan kepada anak-anak saya, Mama gak bisa kasih harta, tapi satu yang Mama kasih, iman. Mama gak bisa kasih apapun, tapi satu yang Mama mau kasih, pengalaman hidup Mama dan Papa bersama-sama dengan Tuhan. Dan pada akhirnya mereka melihat perkara-perkara ajaib, perkara-perkara besar yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan rumah tangga kami. Dan mereka melihat sejak mereka masih kanak-kanak, mereka melihat. Dan sampai besarnya mereka selalu mengatakan, Tuhanku hidup, Tuhanku hidup, Tuhanku hidup. Mari kita tundukkan kepala bersama. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan. Sejak awal penciptaan Engkau telah memberikan satu sampel, satu contoh bagi kami. Bagaimana seharusnya kami sebagai orang tua bersikap. Bagaimana kami seharusnya sebagai orang tua mengambil keputusan. Karena keputusan kami hari ini akan menentukan bagaimana kehidupan keturunan kami atau generasi selanjutnya. Tuhan, saat ini kami telah mendengar firman-Mu. Dan kami mau mengatakan kepada Engkau Tuhan, kami akan mengambil keputusan untuk menjadi orang tua yang dekat dengan Engkau. Yang takut akan Engkau Tuhan. Sehingga keturunan kami, generasi kami selanjutnya adalah generasi yang tetap terpelihara. Generasi yang tetap diberkati. Generasi yang tetap dilindungi. Generasi yang tetap disertai oleh Allah. Satu kali kami akan meninggalkan dunia ini. Kami tidak akan lagi bersama-sama dengan mereka. Tetapi Engkau adalah jaminan kami untuk senantiasa menyertai kehidupan keturunan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang
hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.